Eh, ya. Ini salat tatawwu ya. Iya benar. Ah ya. Babu sholatit tatawwu. Bab sholat tatawwu. Tatawwu secara harfiah artinya sukarela. Baru kemudian masuk fikih jadinya sunat. Itu. Para relawan bahasa Arabnya al-mutatawwi'un. Bangun jam 3 malam, padahal ngantuk, terus sholat tahajud. Itu sholat sukarela. Sukarela. Sukarela ridho. Ridho senang. Maka Allah ngelihatnya senang. Tuh. Ada istilah lain dalam fikih yaitu sunnah. Lawannya wajib. Yaitu nafilah. Tambahan. Yaitu mustahabbah. Disenangi. Hadis 346. An Rabi'at bin Ka'bin al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Dari Rabi'ah putra Ka'ab al-Aslami, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepadaku, "Sal, minta apa?" Fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin bersamamu di surga. Faqala awa ghaira dzalika, apa ada yang lain? Fakultu huwa zak, itu dia. Qala fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Tolong aku, kata Nabi, tolong aku untuk menolong dirimu. Pakai apa nolongnya? Bikasratis sujud. Banyak sujud. Yang disebut sujud maksudnya sholat. Karena sujud bagian dari sholat. Sholat apa? Sholat tatawu. Nah, sholat itu namanya tatawu. Iya. Sholat tatawu secara garis besar terbagi dua. Ada namanya rawatib, yaitu sholat-sholat sunat yang beriringan dengan waktu sholat fardu, baik sebelum maupun sesudah. Yang kita kenal dengan qobliyah, ba'diyah. Yang kedua tak beriringan, namanya ghairu rawatib, tak beriringan. Tak beriringan ini terbagi dua lagi. Ada yang ada sebabnya, ada yang tidak ada sebabnya. Yang ada sebabnya ada tiga. Karena faktor waktu, masuk waktu duha. Itu yang menyebabkan adanya sholat duha. Itu waktu. Ya. Waktu syuruk tuh itu yang menyebabkan adanya sholat sunat syuruk namanya. Terus ada yang menyebabkannya tempat. Masuk masjid. Tuh pasti tempat. Jadi ada sholat sunat. Tahiyat masjid. Ada satu lagi yang menyebabkan sunat sholat yaitu pekerjaan. Apa itu? Pergi. Sholat sunat safar.
datang. Sholat sunat kudum. Tuh, ya. Nggak ada sholat sunat syukur. Nggak ada. Itu mau sujud. Berikutnya, sholat sunat tak ada sebab. Waktu bukan, tempat bukan, pekerjaan bukan. Itu namanya sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak ini yang haram dilakukan pada waktu-waktu haram. Mana dia waktu haram? Ada 5. Pertama, saat matahari terbit. Kedua, saat matahari di atas kepala, belum gelincir. 3, saat matahari sedang terbenam. 4, setelah subuh. 5, setelah asar. Dilarang sholat waktu haram. Sholat apa dulu? Sholat sunat mutlak. Nah, sholat sunat, sholat sukarela, kerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, maka disebut tatawwu. Iya. Hadis 347. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Hafitu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendapatkan, lalu aku pelihara, aku jaga, aku hafal sesuatu dari Nabi. Coba berikutnya Pak Jamal. Dari Nabi. Nah, asra rakaat, 10 rakaat. Rakaatain qabla zuhri. Rakaatain ba'da zuhri. Rakaatain ba'dal maghrib. Rakaatain ba'dal isya. Rakaatain qabla subuh. Itu ada 5. 5 kali 2, 10. 2 rakaat sebelum zuhur. Maksudnya qobliyah zuhur. Bukan sebelum zuhur, belum masuk waktu zuhur. Bukan. Ini sebelum zuhur, sebelum sholat zuhur. Udah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu, mau belum ada sholat sunat qobliyah. Terus setelah zuhur. Terus setelah maghrib. Terus setelah isya. Terus sebelum subuh. Itu yang disebut qobliyah ba'diyah. Wa fi riwayatin lahuma rakaatain ba'dal jum'ah fi baitihi. Dalam riwayat lain yaitu 2 rakaat ba'diyah Jumat. Nah, rupanya kalau dibaca fiqhus sunnah ini salat-salat 10 rakaat yang disebut tadi itu yang disebut muakkad. Muakkad. Nah, wali Muslim kana idza tala al-fajru la yusolli illa rakaatain khafifatain. Ada redaksi Imam Muslim menambahkan apabila terbit fajar terus sholat fajar gitulah. Subuh maksudnya. Apabila datang subuh Nabi tak sholat kecuali 2 rakaat ringan. Itu sebelum subuh maksudnya. Selesai. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla zuhri. Riwayat lain dari Aisyah bahwasanya Nabi dulu tak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Tadi 2 rakaat. Wa rakaatain qablal ghadat sebelum asar. Ghadat itu sore. Ini jangan-jangan. Iya, sore. Ntar kita lihat penjelasannya. Dari Aisyah
bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Lagi-lagi yang 2 muakkad, yang 2 ghair muakkad. Gitu. Dan wa rakaatain qoblal ghadat. Ini sebelum asar nih. Sore, sebelum sore yaitu asar. Ada qobliyah asar, tapi tidak muakkad. Rawahul Bukhari. Dalam konteks qoblal asar, ada lagi qoblal maghrib, ada lagi qoblal isya. Kategorinya ghair muakkad. Dalilnya Nabi berkata, man sya'a falyusolli. Yang mau silahkan sholat. Tuh, yang enggak berarti enggak apa-apa. Dan lebih dari itu diriwayatkan Nabi kadang sholat, kadang enggak. Yang ghair muakkad itu. Maka disimpulkan oleh ahli fikih itu sebagai ghair muakkad. Iya. Coba Pak barangkali ada catatan kaki, tambahan penjelasan. Baik 37 maupun 38. Nih 48 ini. Iya, 48 dulu dan. Qauluhu la yada, ay la yatruk, tidak meninggalkan. Wa hadza yaqtadid dawam wal istimrar. Ini menunjukkan selalu. Wal muradu al kasrah arba'an qabla zuhri. Yang dimaksud kasrah itu 4 rakaat sebelum zuhur. Wa hadza yunafi ma sabaq min hadis Ibnu Umar. Ini tak berarti menafikan hadis Ibnu Umar yang 2 rakaat. Fal jam'u bainahuma annahu shallata taratan rakaatain wa taratan arba'an. Di mengkompromikan 2 informasi disimpulkan kadang 2 rakaat, kadang 4. Wa akhbara kullu minhuma an ahadil amrain faqat. Maka kemudian dia menginformasikan lewat Aisyah atau lewat siapa yang tadi sebelumnya itu salah satu 2 perkara. Salah satu 2 perkara maksudnya yang 2 dan yang 4. Wa qila inna 4 rakaat qabla zuhri laisat min sunanir rawatib. Ada juga yang berpendapat 4 rakaat sebelum zuhur itu bukan rawatib. Bal hiya salat fai'iz zawal. Ada istilah. Fai bayangan. Bayang, zawal gelincir. Fa innaha kama warada fi hadis Sauban indal Bazzar. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Sauban indal Bazzar. Sa'ah tuftahu fiha abwabus sama. Ada saat di mana pintu langit dibuka. Wa yanzurullahu ila khalqihi birrahmah. Kemudian Allah memandang hambanya dengan penuh sayang. Waqilah innahu kana iza shalla fil bait shalla arba'an. Ada juga yang pendapat kalau sholat qobliyahnya di rumah maka 4 rakaat. Di masjid 2. Wa idza shalla fil masjid shalla rakaatain. Kalau di masjid 2 rakaat. Fa akhbara kullun bima ra'ah. Maka 2 riwayat tadi masing-masing menginformasikan sesuai yang dilihat. Wal awal huwal ajwad wal asbah. Yang pertama yaitu yang 2 rakaat itu lebih bagus. Asbah lebih mendekati. Wa qauluhu qablal ghadat ay qabla sholatil fajri. Sebelum sholat fajar. Iya, selesai. Kita kembali ke teks dulu, Pak.
349. Wa anha, yakni an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai' minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala raqatil fajri. Kata Aisyah, tak ada satupun sholat, maksudnya sholat sunat yang sangat dipegang oleh Nabi ketimbang 2 rakaat fajar. Sangat dipegang, sangat ditekankan. Janji ya. Salat sunat qoblal fajri, qobla subhi. Kayak begitu sampai dibilang janji ya, janji ya. Asyaddu ta'ahudan. Muttafaqun alaih. Ini memberi informasi dari sekian salat sunat rawatib yang paling ditekankan salat sunat fajar, salat sunat subuh. Rumahnya dekat, azan subuh berkumandang. Sunat dulu di rumah, qobliyah subuh. Terus baru berangkat ke masjid atau ke mushola. Itu yang dimaksud sholat sunat lebih afdol di rumah. Kecuali sholat-sholat sunat tertentu. Ya. Wali Muslim rok'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Hadis riwayat oleh Imam Muslim. 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan isinya. Nah, ada jamaah yang bertanya, gimana itu maksudnya? 2 rakaat fajar kita udah dapat dunia sama isinya. Besok 2 rakaat fajar lagi. Dapat lagi dunia sama isinya. Gimana, nggak kebayang. Nanya gitu. Oh, jadi yang dimaksud dunia dan isinya bukan sekarang saat di dunia. Nanti di akhirat. Jangan bayangkan di dunia. Kalau di dunia mah nggak usah dunia sama isinya. Minta Pajero aja dah. 2 rakaat subuh. Besoknya Fortuner. Besoknya lagi macam-macam. Nggak mungkin. Nggak ada yang minta combro. Ada sholat qobliyah subuh balasannya combro kecil. Jadi di akhirat nanti. Sedekah 1 rupiah balasannya 700. Nanti di akhirat. Balasannya 10. Nanti di akhirat. Sehingga ada ustadz sedekah digelarnya. Disalahpahami akhirnya. Punya motor 1 sedekahin. Ntar diganti 700 motor. Bingung tuh Bang Ojek. Padahal dia lagi ngontrak 700 motor. Mau ditaruh di mana? 1 motor aja udah sempit. Nah, akhirnya dulu pernah ditegur. Bukan cuma itu, banyak yang lain. Hadis 350 wa an Ummi Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah bersabda, man shollas natai asrata rak'ah fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Rawahu Muslim. Fi riwayah tatawwu. Barang siapa sholat 12 rakaat, maksudnya sholat sunat di total. Tadi aja qobliyah ba'diyah 10. Apalagi ada yang nambahin. Qobliyahnya tadinya 2 tambah 4. Tuh. Ini hadis berbunyi, siapa yang sholat 12 rakaat, maksudnya sholat sunat, sehari semalam, maka dia dibangunkan rumah
di surga. Nanti di akhirat. Bukan bangunin rumah sih di BTN. Tuh, harus dijelaskan ini. Walid Turmuzi nahwu. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi wazada, lalu dia menambah arba'an qabla zuhri rak'atain ba'daha. 4 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 sesudahnya. Rak'atain ba'dal maghrib, 2 setelah maghrib. Rak'atain ba'dal isya, 2 setelah isya. Rak'atain qabla subhi. Ini 12 maksudnya. Ya. Jadi zuhur qobliyahnya 4. 4 tambah 2 terus setelahnya 6 tambah 2 8 tambah 2 isya 10 tambah 2 sebelum fajar jadi 12 dibikinin rumah ya. Iya, coba Pak catatan kakinya apa nih? Nah, tuh 249 nih. Qauluhu ala syai' ay ala tahaffuzi syai' asyad ay aksar wa huwa imma khabar li qaulihi lam yakun au hal au masdar khabar qauluhu ala syai' ta'ahudan ay tahaffuzan minhu ay min ta'ahudihi sallallahu alaihi wasallam wal makna anna ta'ahudahu sallallahu alaihi wasallam ala raka'atil fajri kana asyadda wa ablagha min ta'ahudihi ala ghairihi. Ta'ahud dari kata ahdun, janji antara dirinya dan dirinya. Ntar zuhur azan saya harus qobliyah. Saya janji harus, itu namanya janji. Ya. Dari sekian sholat sunat rawatib yang dimana Nabi janji kepada dirinya akan melaksanakan, itu yang paling dikuatkan janjinya adalah salat sunat fajar. Itu maksudnya. Ya, selesai. Nih. Oh, hadis yang 350. Qauluhu walil khamsati anha ay an ummi Habibah wa arba ba'daha yahtamilu an takuna siwa. Pak, kita ketek aja, Pak. Tek 3. Ini 350 ya. Enggak. Sudah Ini teksnya udah. 350. Iya, sekarang 351, Pak. Ustaz mau tanya dulu boleh, Ustaz? Boleh, boleh. Boleh, silakan. Kalau 4 rakaat qobliyah zuhur itu, qobla zuhur itu langsung 4 rakaat kita sholatnya atau dua-dua, Ustaz? Dua-dua. Dua-dua. Dua-dua, iya. Iya. Kalau 4 rakaat terus 2 salam jadinya serupa sama Isya. Maksudnya 4 rakaat 1 salam tanpa Nah, tahiyat belum awal. tuh, belum ketemu. Oh, Iya, belum. Iya. hadis yang ada rakaatain, dua-dua. Oh iya. Berarti dua-dua ya. Iya, dua-dua, Bu. Ntar kelewat. Ya, makasih, Ustaz. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Nah, 351. Ini udah nih. Walil khamsati anha, dari hadis Aisyah diriwayatkan oleh 5 orang, bunyinya man hafadha ala arba qabla zuhri. Tuh. Siapa yang senantiasa melakukan sholat sunat 4 rakaat sebelum zuhur. Wa arba ba'daha, dan 4 sesudahnya, haramallahu ta'ala 'alan nar. Allah mengharamkan masuk neraka. Terasa dorong.
dorong-dorong agar mengerjakan. Selesai. 351. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu ra'an shalla arba'an qablal asri. Tuh, yang qablal asri. Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Ini kan ada karena terbatasan dia bengong, ada mendingan ngobrol. Ya, yang ngobrol daripada sholat sunat qobliyah. Demikian juga maghrib. Saya perhatikan di masjid karena mereka tak tak sampai informasi bahwa sebelum maghrib juga ada sholat, sebelum asar juga ada sholat. Udah, dia nggak mau, takut bid'ah. Nih, kita alhamdulillah ketemu. Kalau Rasulullah SAW rahimallahu mro'an sholla arba'an qoblal maghrib. Allah menyayangi, memberi rahmat seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi ketika kebingungan mana yang benar nih, ada qobliyah asar, qobliyah maghrib, sama qobliyah isya, apa enggak sih? Gitu. Di samping hadis yang tadi, ada hadis Nabi untuk waktu-waktu umum. Likulli azanain sholat. Oh, bukan likulli. Qabla kulli. Qabla kulli azanain sholat. Maaf salah, bukan kok. Baina kulli azanain sholat. Di antara dua azan maksudnya azan sama qomat. Itu ada sunnah sholat. Ya, udah kebayang. Maka masuk di dalamnya qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya. Saya perhatikan bagi mereka yang nggak mendengar, mengkaji, dengarnya maghrib nggak ada qobliyah, yang ada ba'diyah saja. Asar juga nggak ada qobliyah. Ya, isya juga nggak ada, yang ada ba'diyah aja. Udah diam aja dia. Yang lain pada sholat dia ogah, bertahan dia. Dengan dia baca WA di masjid, nungguin qomat. Nah ini dia. Rahimallahu mro'an sholla arba'an qablal as. Hadis 352, 353. Wan Abdullah ibni Mughaffal al-Muzni radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Sallu nih dia qablal maghrib. Sallu qablal maghrib. Tuh nih lebih jelas lagi. Salatlah sebelum maghrib. Salatlah sebelum maghrib. Summa qala fi salisah, ketiga kalinya liman sya'a. Tuh yang tadi saya bilang. Siapa yang mau? Salat, salat. Siapa yang mau? Memberi informasi hukum. Sunnah ghair mu'akkad. Karahiyata ayyattakhidhahan nas sunnah. Kenapa pakai liman sya'ah? Khawatir orang-orang menganggapnya sunnah. Maksudnya sunnah seperti yang lain. Yang lain tadi itu. Yang qabla zuhur, ba'dal maghrib, ba'dal isya, qabla subuh. Kayak itu seperti yang lain. Ya. Menunjukkan dari logika bahasa ini, maka sholat sunat rawatib ada yang mu'akkad, ada yang ghair mu'akkad. Iya, jangan mikirin pahala, kerjain aja. Hadis riwayat Imam Bukhari. Wa fi riwayat Ibnu Hibban. Dalam riwayat Ibnu Hibban, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghrib rakaatain. Tuh. Hadis riwayat Ibnu Hibban menjelaskan Nabi sholat
sebelum maghrib 2 rakaat. Wali Muslim an Anas radhiyallahu taala anhu qala. Imam Muslim hadisnya. Ya. Qala dia berkata kunna nusolli. Kunna Abbas bersama yang lain. Rakaatain ba'da ghurubi syamsi. Maksudnya ba'dal maghrib. Kami sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarana. Nabi melihat kami. Walam ya'murna walam yanhana. Enggak nyuruh, enggak ngelarang. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis lain dari Aisyah. Dia berkata karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifur rak'atain allatain qabla salati subhi. Nah, ini baru teknis. Salat subuh, qobliyah subuh jangan panjang-panjang. Apalagi kalau datang ke masjidnya udah belakangan. Tahu diri. Kalau sholat umpamanya 3 menit tuh qobliyah, qomat 1 menit lagi. Jangan sholat. Itu ganggu. Tuh, diukur masing-masing. Hatta ini akul. Sampai aku berkata, kata Aisyah nih. Aqra bi ummil kitab. Saking pendeknya. Ya Rasulullah, tadi sholat baca Fatihah apa enggak sih? Enggak mungkin enggak baca. Baca. Di samping pelan, cepat. Sampai-sampai Aisyah nanya, baca Fatihah apa enggak sih? Gitu. Ya. Enak ya punya hadis. Punya pedoman. Jelas kan? Oh, coba. Ada yang tanya dulu kali. Iya, Ustaz, silakan. Silahkan. Kesempatan yang tanya. Jadi tema kita pada Ayo. ini kita membahas tentang hadis seputar sholat sunnah. Kita mulai tadi dari hadis yang 346 sampai Iya. 354 sudah kita baca hadisnya. Sampai 8, sudah 10. Silakan bagi ibu-ibu yang ingin masih kurang jelas bisa ditanyakan. Ustaz, tanya dong. Boleh. Ya, silakan. Tadi kan qobliyah subuh itu Nabi meringankan bacaannya Ustaz ya. Iya. Di hadis berikutnya tuh kan ada tuh kuliah sama kulhu gitu saja. Kuliah sama Iya. kulhu. Iya. Nah, kalau ada tuh Ustaz yang mengajarkan gitu. Kalau qobliyah subuh itu bacanya al-insyirah sama al-fil gitu. Itu hadis apa bukan Ustaz? Nah, saya belum dengar. Belum. Ya, Ya. Nah, belum dengar. jadi yang ada hadisnya tuh kuliah Kita sama kulhu. kembali, iya, kita kembali ke prinsip umum. Surat hukumnya sunnah. Yang paling ringan apapun sah, boleh. Ya. Nah, saya nggak tahu kalau ada spesifikasi seperti itu, kecuali memang yang pernah kita temui. Umpamanya sholat subuhnya, sunnahnya nanti kita ketemu kali as-syams sama ad-duha. Umpamanya Jumat tuh al-ghasyiyah sama al-a'la. Ya, kalau enggak itu juga enggak apa-apa. Ya. Ada yang lebih penting dari cuma sekedar yang menyebutkan begitu ada hadisnya apa enggak. Yang begitu benar apa enggak. Yang lebih penting pertama kualitas bacaan.
bersama makna. Itu jauh lebih penting. Kalau usah ditanya hadisnya. Kan sholat itu komunikasi. Masa komunikasi enggak paham. Paling tidak di Al-Fatihah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Oh, Hilwani ya. Mana lagi Ya, nih yang Ustaz. lain? Iya, Hilwani belum tidur. Ah, Belum masak, ada nanyanya Ustaz. lagi. Nanyanya belum masak gitu, belum gitu, Ustaz. Oh iya, bukunya udah sampai. Belum tahu Ustaz, kemarin belum pergi, belum Oh, dicek. Nanti baik. kalau udah sampai dikabarin. Iya, Ah, terima Oh, kasih Inta juga Ustaz. sudah. Alhamdulillah sudah Ustaz. Tadi pas mau oh, kajian yang tadi saya ambil kelupaan di lobi. Alhamdulillah syukron iya, iya. Ustaz. Ampun. Oh, luar biasa ada ekspedisi. Ekspedisi Ustaz. Ah, Baik, kita kasih kesempatan lagi mungkin. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak, kita bisa tambahkan 2 hadis lagi. Ustaz. Hmm, iya. 2 hadis lagi. Oh, nambah sayur ini. Nah, ini nih yang Bu ini. 355 ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raka'atil fajri. Tuh. Ini penjelasan dari takhfif, meringankan. Apa itu? Nabi 2 rakaat fajar bacanya ya ayyuhal kafirun dan al-ikhlas. Udah jelas banget. Malah bukan cuma itu aja kali. Kita pertimbangkan waktu yang ada. Buru-buru, takut dikit lagi, takut komat. Baca Al-Kafirun ikhlas makanya nggak enak. Dikeselin orang, orang udah nunggu. Mau komat, ini belum kelar baca Al-Ikhlas. Nah, tanpa surat, ya. Apa maknanya? Maknanya lagi-lagi Islam mengajarkan jangan ngoyok dengan kepentingan sendiri. Lebih mengedepankan kepentingan orang banyak. Kepentingan orang banyak lagi pengen cepet-cepet mau komat. Menjadi terhalang dengan kepentingan individu kita. Ah, oke. 356. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Aisyah dia berkata karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rakaatil fajri ittaja'a ala syaqqihil aiman. Rahul Bukhari. Namanya qailulah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah radhiyallahu anha apabila salat 2 rakaat fajar salat subuh selesai bersama zikirnya itu jangan berbaring di atas belahan kanannya, miring, dinindiin tangan kanan, lambung kanan. Tuh, nggak apa-apa pules, terbangun, bangun. Tuh sunnah. Kalau kita nggak miring, di dunia celentang, ngorok, bangun jam 9. Kita, ya, nih satu lagi nih. 357 wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Abi Hurairah dia berkata qala Rasulullah SAW Rasulullah bersabda iza shalla ahadukum rak'ataini qabla salati subhi apabila dia atau salah seorang kalian sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh ini qobliyah falyat toji ala jambihil aiman maka hendaknya dia berbaring di lambungnya yang kanan, miring.
menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Persis kayak jenazah di dalam kubur. Emang begitu sunat tidurnya. Ya. Dan secara kesehatan juga begitu. Jadi paru-paru nggak nindiin jantung. Iya, Ustadz, iya. itu kok sholat rokaatain ke qoblas sholati subuhi kok hendaknya Iya. berbaring itu maksudnya bagaimana? Emang ada waktu sampai berbaring? Ya, bagus ini pertanyaan. Kalau di kita mah nggak ada waktu. No, lihat Iya, di Masjidil Haram, di oh, Masjidil Haram betul. ada atau di Nabawi, atau di Nabawi Masjidil Haram. Saya nggak tahu yang lain. Antara azan sama qomat cepat apa lama? Oh iya 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 ya. Lama. Ya dong. Malah kadang-kadang lebih 1 jam. Kita yang dari Indonesia baru-baru apa nanya lagi udah qomat apa belum sih? Nah, bisa jadi itu ada semacam kesempatan bisa berbaring. Ya, bisa berbaring. Dan bisa jadi juga tradisi di sana Masjidil Haram sama Nabawi karena ini tempatan berbaring. Walaupun mereka tidak berbaring. Tetapi yang diduga kuat jamaah Masjidil Haram sama Masjid Nabawi kan dunia. Kalau kita mah musola CRT. Dunia. Ada yang udah cepat, ada yang lambat. Karena siap-siap. Perjalanan jauh. Tuh saja. Kita mah setiap RW ada musola. Iya sebentar aja langsung komat. Kok bisa Malah nih ya. Bagi mereka saat sholat. Mereka yang tidak menganut qobliyah pada sholat tertentu. Maghribkah, asarkah, isyakah, itu nggak ada jeda antara azan sama qomat. Menurut mereka itu yang maksudnya tepat waktu. Umpamanya maghrib nih, bagi mereka nggak ada qobliyah. Azan selesai, langsung qomat. Aqimus shalah. Itu si muazin langsung qomat. Nah itu saya ngalami di mana itu? Pesantren Al-Azhar. Al-Izhar di Bogor. Lu pernah mengajar di sana. Santriwan, santriwatinya, mahasiswa, mahasiswi IPB tingkat terakhir. Oh, dia yang menganut itu. Iya. Jadi gitu. Ada lagi yang tanya. Iya, terima kasih Ustaz. Nah, ya kalau Nabi dulu sunnahnya dia berbaring, dia imannya kuat. Matanya merem, nggak pules. Kalau kita bahaya. Ya, ngelayap-ngelayap. Komat nggak kedengeran. Ya, tidak. Nah, oleh karena itu kita menyesuaikan diri. Ya, Ya nih dia Ustaz, nih. sekalian. Iya. Terus kalau Hmm. sekiranya kita di Masjidil Haram atau di Masjidil Nabawi, Nabawi. terus di saat itu menunggu, itu lebih baik mengaji atau diisi dengan sholat 2 rakaat sampai menjelang subuh, sampai imam mendirikan sholat subuh. Nah, sholat apa namanya yang muakkad itu 2 rakaat qobliyah subuh, Ya, yang kan 2 2 rakaat rakaat ya. lagi, ghair muakkad 2 rakaat saja, Oh, jangan nambah-nambahin, oh ya, ya makanya ya. nanya, ya. Ya, Makanya saya jawab. ya. Berarti kalau teman nambahin Iya, hanya 2 rakaat saja. andai kata nggak sholat saja, cuma sekedar nunggu, Iya, itu itu udah dianggap ibadah. sholat. Iya,
Udah Iya nggak Ustaz, sholat. terima kasih. Kayak model. Iya, bagus. Ustaz tanya lagi Ustaz. Boleh, boleh. Yang hadis yang ke 350 itu kan lanjutannya walil khamisati anha. Walil khamisati apa maksudnya Ustaz ya? Khomsah. Hah? Perawi yang Walil 5. walil Bukhari, Perawi yang 5. Bukhari, perawi Siapa, yang siapa? 5. Siapa aja Ustaz? Ya, Bukhari, Muslim, Bukhari, Nasai, Muslim, Tirmuzi, Daud, Nasai, tuh 5. Ya, Tirmizi, Abu iya. Daud. Anha, hanya an Aisyah. Artinya menunjukkan kuat hadis ini yang meriwayatkan 5. Apa itu? Man hafadha ala arba' qabla zuhri. Dia sholat qobliyah zuhurnya enggak 2, tapi 4. Dan setelahnya juga 4. Kenapa? Haramahullahu ta'ala. Allah haramkan masuk neraka. Kan ini namanya hadis fadhailil a'mal. Keutamaan. Terus terdorong. Maka dalam balaghah namanya al-hassu ala sa'i wal jibti. Mendorong untuk bersungguh-sungguh. Iya. Ustaz, itu berlaku untuk misalnya kita sholat di rumah. Kadang kan nggak lantas azan terus berjalan atau yang ya mungkin lebih berapa menit kayak gitu, masih berlaku untuk qobliyahnya begitu atau yang khusus tepat waktu? Apa ya? Nanya apa, Bu? Roisa. Oh, yang bener oh, kalau nanya aja. Iya maksudnya kalau kita nggak Ulangi. ke masjid. Berarti Gitu dong. ya Oh, maksudnya ya. ya. Udah tahu maksudnya kan? Ya. Terus udah. Iya, Kita nggak ke masjid iya, umpamanya. iya. Maka tak ada hubungan dengan orang lain. Kalau ke masjid kan ada hubungan dengan orang lain. Maka pertimbangkan terus kepentingan orang lain. Bagaimana maksudnya? Lihat ketersediaan waktu yang ada. Kalau gara-gara kita qobliyah pas sudah sampai masjid umpamanya atau musola orang jadi nunda qomat. Nah, itu kan mengganggu. Dan itu Rasulullah marah sekali. Marah sekali. Apalagi sih emang udah mau qomat, dia takbiratul ihram sholat. Etikanya tunggu sampai selesai. Tapi nanti setelah setelah sholat, Nabi marah. Emang sholat subuh 2 kali ya? Gitu. Emang sholat subuh 2 kali. Apa maknanya? Kalau qomat sudah dikumandangkan, nggak ada sholat lain. Kecuali sholat yang dikomatkan itu. Kalau zuhur ya zuhur. Asar ya asar. Subuh ya subuh. Jangan dia sholat yang lain. Kebetulan kasusnya terjadi pada waktu subuh. Maka pertanyaannya kepada sahabat itu, emang subuh 2 kali? Itu. Iya, nah kembali ke pokok persoalan yang ditanya Bu Roisa, kita mau di rumah nggak ke masjid, punya waktu luang antara qomat azan dan qomat yang kita qomatkan kan tergantung kita. Saya 4 rakaat tuh, habis itu qomat. Walaupun sendirian juga qomat di rumah. Allahu Akbar. Ya bebas ya. Iya, paling ketersediaan waktu sholat fardu yang ada. Jangan dengan sebab kita 4 rakaat qobliyah, giliran sholat subuhnya udah mepet. Mepetnya juga bisa jadi kehabisan waktu. Ya, waktu tinggal
5 menit baru kok. Iya. Jangan dipertimbangkan masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Terima kasih Ustadz. Iya. Ayo. Mana nih? Oh, nanti sampai sholat witir kalau nggak salah. Kan babnya sholat sunnah. Baik. Iya. Gimana Bu Rais? Sudah jelas ya? Ya ampun. Bu Rais ini nanti mau umroh, Ya. Ustaz. Mau sholat zuhur tiduran, Ustaz. Kayak gitu. Nunggu komat. Enggak, Ustadz. Tidurnya tiduran di hotel. Iya. Iya. Tidur. Baik, terima kasih Ustadz dan ibu-ibu semua yang Baik. ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji menjadi pelengkap ilmu kita sebelumnya. Mari kita sempurnakan kajian ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.